Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Analisa NPM 5021297. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan pembelajaran tematik IPS SD pada PPK atau kurikulum K13 dan IKM. Pembelajaran tematik adalah salah satu model pembelajaran terpadu atau terintegrasi yang melibatkan beberapa mata pembelajaran yang dikaitkan dalam tema-tema tertentu. Dalam kurikulum K13, pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan atau memadukan beberapa kompetensi dasar atau KD dan indikator dari kurikulum atau standar isi dari beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan untuk dikemas dalam satu tema. Ciri-ciri pembelajaran tematik yang pertama, anak didik sebagai pusat pembelajaran. Dalam model pembelajaran tematik, anak sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran. Seluruh arah dan tujuan pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan anak didik. Pengajar atau guru di sini hanya berperan sebagai fasilitator untuk memfasilitasi proses pembelajaran anak didik. Yang kedua, memberikan pengalaman secara langsung. Proses pembelajaran tematik memungkinkan sendiri anak mengalami proses pembelajarannya secara langsung, mulai dari persiapan, proses, sampai produknya. Anak didik dihadapkan dengan situasi nyata dengan lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga, itu ada menghilangkan batas antar mata pelajaran. Mata pelajaran yang beragam disajikan dalam satu unit tema dan satu sama lainnya saling melengkapi. Yang keempat, itu ada fleksibel. Pembelajaran tematik menggabungkan antara satu pengetahuan dan bidang pengetahuan lainnya. Yang kelima, hasil belajar sesuai kebutuhan. Dalam pembelajaran tematik, hasil belajar sesuai dengan kebutuhan dan keterampilan dari anak didik tersebut. Yang keenam, menggunakan pembelajaran berprinsip PEKEM. PEKEM singkatan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang terakhir, yang ketujuh, itu adalah pembelajaran bersifat lebih bermakna. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran tematik. Yang pertama ada tahap perencanaan. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam tahap perencanaan adalah pemetaan kompetensi dasar, meliputi penjabaran standar kompetensi ke dalam indikator dan menentukan tema. Pengembangan jaringan tema dengan menghubungkan kompetensi dasar dan indikator dengan tema pemersatu. Pengembangan silabus yang terdiri atas standar kompetensi, kompetensi dasar, sumber, serta penilaian atau evaluasi. Penyusunan rencana pembelajaran atau RPP dengan kompetensi diantaranya identitas mata pelajaran, indikator yang akan dilaksanakan, materi pokok, serta uraiannya. Yang kedua, itu ada tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan ini terdapat 3 subtahapan, yaitu yang pertama, pendahuluan atau eksplorasi untuk menciptakan suasana awal pembelajaran dan mendorong siswa mampu mengikuti proses dengan baik. Selanjutnya, kegiatan inti atau elaborasi, fokus pada kegiatan untuk mengembangkan kemampuan. Yang terakhir itu kegiatan penutup atau konfirmasi untuk menenangkan dan mengakhiri pembelajaran dengan menyimpulkan atau menyampaikan hasil pembelajaran yang telah diselesaikan. Nah, untuk yang terakhir, yang ketiga ada tahap evaluasi. Tahap ini
Pengajaran melakukan evaluasi dalam pembelajaran tematik untuk mendapatkan informasi secara berkala, berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari tahap evaluasi harus memperhatikan prinsip-prinsip, yakni memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri. Guru perlu mengajak siswa mengevaluasi perolehan belajar yang telah dilaksanakan. Berdasarkan kriteria keberhasilan, penilaian dilakukan secara terus-menerus selama proses pembelajaran berlangsung. Penilaian mengacu pada indikator masing-masing kompetensi dasar mata pelajaran. Hasil karya siswa dapat digunakan sebagai bahan acuan sebagai proses penilaian. Pembelajaran tematik pada IKM memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tema yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Tema diibaratkan sebagai payung yang menaung kompetensi-kompetensi dari berbagai mata pelajaran. Berpusat pada siswa dan bersifat fleksibel. Pemisahan antara mata pelajaran tidak terlihat jelas. Materi yang disampaikan bersifat relevan dengan kebutuhan siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya tentang pengembangan pembelajaran tematik IPS pada PPK dan IKM. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.